Oke, halo semuanya, teman-teman Bosa. Oke, selamat pagi semua teman-teman. Oke, perkenalkan nih, kami berdua dari Lasal Coach Indonesia dan aku Katon dan Kak Indri. Ya, kalau misalnya Kak Indri nih, kami mungkin bisa ketemu dengan Kak Indri di Lasal College Surabaya. Kalau aku bisa ketemu aku nih di Lasal College Jakarta. Jakarta. Oh ya, hari ini kita mau kasih info nih ke teman-teman semua tentang apa sih itu Lasal College Indonesia dan apa aja sih jurusannya dan lain-lain. Langsung aja kita mulai aja kali Kak ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya untuk informasinya buat teman-teman semuanya. Oke, sudah kelihatan ya di layar ya? Ya. Oke. Oke, jadi kita dari Lasal College Indonesia teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ada yang suka desain, nah nanti Lasal College Indonesia bisa jadi salah satu pilihan nih buat teman-teman. Jadi main kampus kita itu ada di Montreal, Kanada, teman-teman. Kita dari tahun 1959 dan di Indonesia sendiri kita punya 2 kampus, itu di Jakarta dan di Surabaya. Jadi kita sudah lama ya di Jakarta dari tahun 97 nih Mas Katon. Kalau misalnya di Surabaya kita dari tahun 2005. Yes. Nah, Lasal itu punya 23 kampus di 12 negara dan 5 benua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, karena networking kita luas banget ya Mas Katon ya. Betul. Karena kita tergabung dalam LCI Education Network. Jadi kampus utama kita memang ada di Montreal, Kanada. Dan paling dekat itu kita di Melbourne ya Mas Katon ya. Yes. Jadi nanti kalau misalnya kalian nih ada mau ngerasain experience nih kuliah untuk ambil International Bachelor-nya, kalian bisa namanya program Pathway. Nah, nanti aku jelasin ya untuk program Pathway-nya. Kita masuk nonton video dulu ya teman-teman ya untuk video profile dari Lasal College Jakarta teman-teman. Itu tadi video yang dari Lasal College Jakarta ya teman-teman ya. Terus nanti aku tunjukin dulu video profile dari Lasal College Surabaya teman-teman.
Oke, itu tadi dari profil ya dari Lasal College Surabaya. Nah, teman-teman kalau misalnya nih kalian penasaran ya Mas Katon ya, gimana Yeps. sih kampus di Jakarta dan di kampus Surabaya? Nah, nanti kalian bisa main-main aja ya ke YouTube channel kita ya Mas Katon Betul. ya, Di Lasal @Lasal College. College Indonesia. Jadi jangan lupa di subscribe juga mungkin teman-teman kalau misalnya nanti mau tahu info, kalau misal oh aku ada info nih dari Lasal, mau ada Q&A dan lainnya itu ada di sana gitu. Oke Mas Katon, Yes. karena kalau misalnya tadi dari kita lihat tadi nonton video nih ya, yang pasti kita adalah sekolah desain. Ya, sekolah tinggi desain ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa di note juga nih kalau misalnya Lasal College ini. Nah tadi kan udah sempat disampaikan sama Kak Indri kalau kita nih kampusnya itu main kampusnya itu ada di Kanada. Nah tapi teman-teman perlu di note sekali lagi kita itu adalah salah satunya sekolah tinggi desain yang sudah terakreditasi juga nih teman-teman di Indonesia. So demi biar teman-teman tambah yakin kita sudah terakreditasi dan teman-teman bisa cek langsung di Dikti ya teman-teman. Jadi kita kalau misalnya di Lasal College tadi aku coba lihat juga tuh videonya juga teman-teman kalau misalnya teman udah lihat banyak banget jurusannya yang ada di Lasal College Indonesia. Nah, mungkin detailnya nih Kak Hendri, mungkin teman-teman bisa tahu nih dari beberapa program yang ada di Lasal College Indonesia itu apa aja? Yes, jadi kalau misalnya tadi kalau udah lihat tadi ya di video, sebenarnya program kita tuh ada fashion design, ada fashion business, ada interior design, graphic design, ada fotografi, make up, business management dan manajemen kreatif industri. Tapi memang kalau misalnya tadi yang aku lihat sebutin ya kayak fotografi dan manajemen kreatif industri itu masih di kampus yang Jakarta nih Mas Katon. Tapi kalau misalnya business management itu sudah di kampus Surabaya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya bisa kalian lihat nih ya, memang kita fokusnya itu untuk teman-teman yang suka desain karena kita sekolah international design dari Kanada teman-teman. Terus kalau misalnya nih qualification kita apa aja, jadi yang pasti kita ada D4 sarjana. Jadi kita ada sarjana nih teman-teman. Kalau misalnya kalian notice ya, kalau misalnya di universitas lain sarjana itu 4 tahun. Kalau misalnya di kita 3 tahun aja. Jadi lebih cepat kuliahnya, memang kuliah lebih padat ya Mas Katon ya, karena kita satu semester itu 4 bulan. Nah, terus kita ada namanya International Pathway, International Bachelor yang tadi aku sempat sounding di depan. Jadi kalau misalnya kalian mau punya experience nih kuliah ngerasain kuliah di luar negeri terus ambil International Bachelor-nya, kalian bisa program Pathway 2 tahun itu di Lasal Indonesia, baik Jakarta dan Surabaya. 1 tahun sampai 1,5 tahun atau sampai 2 tahun itu bisa Pathway ke Melbourne atau ke Vancouver. Jadi kalian bisa ngerasain experience-nya gimana kuliah di luar negeri. Jadi kan ada tuh Mas Katon yang aku pingin deh ngerasain kuliah di luar negeri, aku pingin. Nah, tapi kalau misalnya aku pingin di Indonesia dulu nih, mau belajar dulu, mungkin belajar skill-skill dasarnya. Jadi nanti kalau misalnya di luar negeri dia udah pede nih ya Mas ya. Nah itu kita punya program itu. Kayak gitu. Terus kita punya international diploma. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu D3, kita ada international diploma dari Kanada. 2 tahun aja teman-teman kuliahnya. Jadi lebih cepat dan kita punya international certificate. Jadi kuliahnya 8 bulan sampai 1,5 tahun. Nah, itu sih mungkin untuk kelebihan yang pasti kita international curriculum teman-teman, kita dari Kanada, diploma from Kanada juga, jadi mata kuliah ijazah itu semua dari Kanada. Terus teacher kita praktisi semua teman-teman dan private class. Jadi kalau misalnya kita satu kelas itu nggak banyak ya, jadi satu kelas itu maksimal 15 sampai 20 anak per kelas. Jadi kalian lebih private belajarnya, lebih nyaman juga ya Mas Katon ya kalau misalnya kuliahnya lebih private. Betul. Jadi lebih kalau misalkan kalian belajar dosen-dosen lebih tahu nih perkembangan kalian udah sampai mana sejauh mana. Jadi otomatis kan teman-teman nanti belajarnya jadi lebih efektif lagi nih teman-teman. Seperti itu. Gitu. Terus kita punya industrial project ya Mas, kita ada program magang juga. Terus kita punya career center nih teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti student dan yang mau lulus dan alumni ya, selalu kita kasih email untuk pemberitahuan kalau misalnya ada lowongan pekerjaan di mana. Kita punya career center dan yang paling penting untuk anak desain itu apa? Adalah portofolio. Jadi kita punya portofolio section teman-teman. Jadi kalian nggak perlu kerja dulu. Jadi memang selama kuliah pun yang kalian kerjakan nih selama kuliah itu bisa jadi portofolio kalian teman-teman. Karena kita 70% praktek, 30% teori. Jadi lebih banyak prakteknya ya teman-teman. Kayak gitu. Terus nih Mas Katon, kalau ada yang mau join gimana nih? Jadi kalau misalnya mau join ke Lasal nih,
Gampang banget ya teman-teman. Jadi karena kita di sini bakal ngajarin teman dari basic, so kita nggak perlu teman-teman kayak ngelampirin namanya tuh portfolio ke kalau misalnya teman-teman ada kalian buat gambar terus ditampilin segala macam, nggak perlu karena mau masuk di Lasal nih penting apa gampang nih Kak. Cuman tes bahasa Inggris saja sama psychology test. Bahasa Inggrisnya teman-teman itu nggak bukan TOEFL ya, tapi bukan IELTS juga, tapi general English saja. Kayak gitu. Setelah itu nanti ada psychology test. Nah, terus yang perlu diperhatikan nih, jangan kalau masuk di Lasal pastikan teman-teman udah selesai sekolahnya ya, kalau misalnya. Tapi kalau untuk tes bisa dari sekarang. Betul. Seperti itu. Nah, terus intake kita ada 3 nih. Intake-nya itu ada Januari, Mei, sama September. Tapi teman-teman, kita nih Lasal College nih lebih banyak bukannya intake-nya di bulan September. Kenapa? Karena teman-teman yang baru lulus SMA pasti banyaknya masuk di bulan September kayak gitu. Jadi kita bisa buka kelasnya 3 kali lipat nih Kak Indri dibandingkan di intake Januari dan intake Mei seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya intake September tuh buat teman-teman yang mungkin sudah lulus SMA ya. Jadi mungkin betul. September tuh udah buat anak-anak lulusan baru deh sebenarnya. Jadi kalau misalnya dan Mas Kata sebenarnya kita sudah buka pendaftaran ya Mas ya untuk yang 2021. Jadi nanti kalau misalnya Kak aku berminat nih, nah nanti mungkin aku bisa taruh di chat box ya untuk kontak person aku dan Mas Katon. Nanti tunggu aja ya, kayak gitu. Jadi karena kalau misalnya tes nih teman-teman, sebenarnya tujuan tes kita tuh bukan hanya sebatas oh kamu keterima nih di Lasal, oh kamu nggak keterima di Lasal, tapi kita bakal tahu nih potensinya teman-teman sejauh mana. Kalau misalkan teman-teman ada tadi tertarik sama fashion design, tapi pas di hasil tesnya kayaknya lebih cocok di fashion business, mungkin kita bisa langsung saranin nih ke teman-teman kayak ambil programnya fashion business aja karena peluang kamu dan segi skillnya kamu lebih bagus di fashion business seperti itu. Itu contohnya ya teman-teman kayak gitu. Jadi biar nggak salah jurusan ya. Karena kalau misalnya tadi kita sempat Mas Kato sempat sounding ya, karena kita punya fashion design dan fashion business. Nah ini mumpung nih kalau misalnya lagi di fashion design dan fashion business. Jadi kalau misalnya di fashion design kan memang lebih banyak produksi ya Mas Katon ya. Yeps. Jadi diajarin tuh dari drawing, terus bikin pola ya, pattern, sewing, sampai baju itu jadi. Nah kalau misalnya kayak yang digambar ini ya Mas Katon, jadi anak-anak itu belajar bikin baju sebelum baju itu jadi, mereka bikin ilustrasinya dulu. Betul. Nah kayak gini nih teman-teman. Jadi ilustrasinya seperti ini, nanti bajunya harus jadi harus sesuai ya Mas ya dengan apa yang teman-teman gambar kayak gitu. Nah ini contoh baju teman-teman ya. Jadi bajunya memang gak hanya baju-baju dress aja, baju ready to wear juga kita ajarin ya. Baju-baju couture, avant-garde, baju-baju kidswear, menswear. Jadi teman-teman kalau misalnya di Lasal udah paket lengkap deh. Bajunya tuh yang kita ajarin tuh macam-macam ya Mas Katon ya. Betul. Jadi kalau misalnya di kalau fashion business ini juga nggak hanya belajar soal bikin baju, tapi belajar juga nih Kak Indri soal bisnisnya. Jadi teman-teman bisa di note nih, kalau misalkan fashion design ini juga belajar tentang bisnisnya. Contohnya nanti kayak alumni kita nih, kayak Carin Derjanto, dia buka brand namanya Kata nih. Kalau misalnya teman-teman pernah nih datang ke Jakarta, main ke Jakarta, pasti sering banget nih lihat brand Kata ini nih. Atau kalau misalnya mau jadi fashion designer juga bisa ya teman-teman. Kayak Kak Andreas Sondang nih, kalau misalnya teman-teman lihat nih pengantin ini nih itu siapa tuh Kak? Siapa ayo? Makanya teman-teman pasti anak-anak Bosa juga udah tahu ya kalau misalnya ini ada Baim sama Paula ya Mas Katon ya. Gitu. Jadi kemarin yang untuk ini untuk ngerancang untuk pre-wed mereka. Jadi kemarin kerjasama dengan alumni kita Andres Odang untuk pemotretan baju pre-weddingnya. Nah kalau misalnya Cotton Ink itu kalau misalnya kita lihat ya ini baju-baju ready to wear ya Mas Katon ya. Jadi kalau kalian lihat aja brand ambasadornya udah kayak Raisa, Isyana, Vanessa sama Diansa Astro. Jadi memang alumni-alumni kita ini menghasilkan brand-brand yang memang sudah dipercaya ya Mas Katon ya. Betul banget. Jadi teman-teman nanti akan belajar lebih banyaknya nanti juga kalau mengenai bisnis
ada programnya lagi nih di fashion business ya Kak Indri ya. Betul. Jadi kalau misal fashion design, kalau aku bisa rangkum ya, Hmm. kalian jadi desainer lah kayak gitu. Jadi Hmm. karena kalian yang mengerjakan produksinya. Jadi kalian sudah dari bikin polanya sampai baju itu jadi pemilihan bahannya. Jadi memang kita arahkan kalian untuk di jurusan fashion design itu adalah jadi desainer. Nah, kalau misalnya fashion business, memang kita bedakan ya Mas Katon ya, bedanya fashion design dan fashion business. Kalau misalnya fashion business, kalian tetap di dunia fashion, tetap ngedesain, tapi memang lebih ke bisnisnya kayak gitu. Dan kalau misalnya fashion business itu nggak belajar hanya bikin baju aja ya Mas Katan ya. Jadi karena kita akan belajar tuh kalian ngedesain untuk tas, sepatu, dan aksesoris. Karena kalau misalnya fashion nggak hanya baju terus ya. Jadi kalau misalnya fashion kan bisa tuh kalau misalnya aku suka tas, terus aksesoris sama sepatu kayak gitu. Tuh. Jadi kalau fashion business kalian fokusnya kan akan punya brand. Brandnya memang di dunia fashion ya, atau misalnya kalian kalau misalnya aku suka nih Miss belajar di dunia retail, nah mungkin suka kalau misalnya untuk kalau kita kan ajarin tentang store window display ya Mas Katan ya. Jadi kalau store window display itu kalau misalnya kalian jalan-jalan ke mall nih ngelihat store, katakan ngelihat H&M, Zara, Uniqlo, kalian kalau misalnya ngelihat tuh pasti window display-nya dulu kan. Ih, lucu nih baju ya kan Mas Katon. Kalau misalnya Mas Katon apa dilihat dulu? Kalau misalnya sebelum ke Kalau aku store. pribadi ya, kalau misalnya mau belanja, sebenarnya nggak ada niat belanja. Ya, betul. Gak ada niat Awalnya belanja. cuma lihat-lihat doang Lihat kan doang, biasanya. Apa sih kayak displaynya juga kan menarik juga dari mata kan, terus pas masuk keluar jadi bawaannya Belanja. banyak. Iya banyak nih kayak ini kayak aduh ada baju, ada tas, ada sepatu, semuanya jadi beli semua. Nah, itu sih yang bikin aku bingung ya, karena mungkin aku nggak belajar tentang fashion business tuh gimana, dan penataan kayak tadinya orang nggak mau beli jadi beli, betul. Jadi kan kita kayak, oh ternyata kalau misalnya di manekin itu kan, oh gitu ya, berarti ini keren banget. Jadi kita kan cuma lihat-lihat doang, lama-lama, oh ini keren nih, akhirnya dibeli. Dan berarti ternyata di situ Mas ada tugasnya visual merchandising untuk menata semua. Jadi mereka natain tuh teman-teman, jadi nge-stylist manekin. Habis itu mereka nata tokonya. Jadi kalau misalnya yang mungkin produk diskon ditaruh di mana, layoutnya kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya teman-teman itu diskon gitu kan biasanya kayak langsung semangat gitu ya Mas Katon ya. Gitu. Itu sih yang paling pokok sih yang bikin menarik mata nih. Terus teman-teman itu adalah bagian juga dari pembelajaran yang kalian pelajari nanti di bagian pokoknya itu retail manager namanya. Betul. Gitu. Sama nanti juga ada belajar di bagian buyer, dan itu teman-teman ada magangnya ya. Magangnya juga itu teman-teman tinggal pilih aja mau perusahaannya di mana aja, karena kita udah banyak banget perusahaan yang udah kerja sama dengan kita. Salah satu contohnya kayak MAP Group, siapa sih yang nggak tahu nih MAP Group, dan itu core bisnisnya tuh banyak banget. Yang terus ada GAP nih Kak Indri, terus kemudian Uniqlo, apalagi ada lagi LV, dan itu udah join sama kita juga nih Kak Indri. Kan. Jadi ibaratnya karena kan kita juga udah lama banget ya di Indonesia, apalagi di luar negeri. Jadi alumni kita ibaratnya juga udah membangun link yang banyak networking nih buat betul networking buat teman-teman juga. Student-student yang lain seperti itu. Nah, ini apa nih Kak, kalau yang ini nih? Ini ada alumni dari Jakarta ya. Mas Katon, ada Nina sama ada Amel Dianti. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat nih, Nina sudah punya brand sendiri, namanya Niki Cio ya Mas ya. Terus kalau misalnya Amela juga sudah punya brand dengan nama brandnya Fatu. Terus ini yang aku bisa tadi ngomong, walaupun kalian memang senang fashion, tapi aku sudah menjadi fashion stylist. Itu bisa ya Mas kalau misalnya di fashion business. Jadi kayak Virginia Priska ini dia sekarang jadi fashion stylist teman-teman. Semuanya butuh fashion stylist ya Mas kalau misalnya aku lihat ya. Sekarang kalau misalnya prewed aja, mereka pasti butuh fashion stylist untuk gambar itu, misalnya foto itu bagus gitu kan. Jadi memang dibutuhkan banget untuk fashion stylist. Terus kalau misalnya brand, banyak sih sekarang kalau misalnya di Surabaya ada Talita juga. Ini juga brand-brandnya kayak gitu Mas Katon. Jadi tadi tuh pas aku lihat itu berarti bisa bikin brandnya tuh sendiri atau collab ya Kak? Bisa, bareng teman-teman ya, itu opportunity-nya bisa banget ya.
Dan kalau fashion business juga ini sih Mas, dia juga harus tahu market ya. Kita belajar untuk baca market juga. Jadi mungkin kalau misalnya di daerah, mungkin kalau di Jogja marketnya gimana? Karena kalau misalnya aku lihat di Jogja kan ya sama seperti kayak di Jakarta dan Surabaya, banyak pendatang juga. Terus mungkin kalau misalnya mau liburan, biasanya nggak hanya di Indonesia, terus dia mau ke luar negeri. Nah, mungkin bisa diperhatikan, mungkin aku bisa nih kalau misalnya ngedesain mungkin coat atau yang lainnya kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya di fashion business harus bisa belajar baca market juga. Gitu. Next kita masuk ke jurusan berikutnya Mas Katon, interior design. Interior design. Nah. Jadi kalau misalnya aku lihat nih Kak, kalau interior design di sini aku lihatnya ini sama nggak sih Kak sama arsitek? Kalau misalnya arsitek itu lebih fokus itu keluar bangunan. Jadi kayak bangunan jadi gitu ya Mas. Jadi hitung-hitungannya lebih kayak ke gimana ini bangunan ini bisa bangun gitu kan. Kalau misalnya interior dia lebih fokus ke dalamnya Mas Katon. Jadi kalau misalnya aku nih mungkin atau Mas Katon di kamar, aku pingin deh tata letaknya gimana, atau aku pingin ngedesain ruangan aku nih jadi nyaman. Nah itu kayak fokusnya untuk anak interior design kayak gitu. Jadi itu kalau interior design ini berarti belajar kayak buat ngedesain ruangan, baik itu rumah ya tadi kan, terus restoran, hotel, itu termasuk juga nggak sih? Yes, karena pasti ya, karena kalau misalnya, karena kita diajarin nggak hanya residential juga ya, jadi kalau misalnya kayak hotel, coffee shop, apalagi kalau misalnya sekarang coffee shop udah banyak banget ya, kalau misalnya di Jogja, banyak nggak coffee shop, kalau misalnya di Jakarta dan Surabaya ini lagi happening banget nih, coffee shop kan. Instagramable namanya ya. Betul, nah kalau yang Instagramable itu berarti ada butuh interior designer nih teman-teman, untuk menarik minat pembeli untuk datang ke store kalian, kayak gitu. Terus enaknya di interior design Lasal Mas, kalau kita diajarin nggak hanya ngedesain aja nih, tapi kita diajarin untuk bikin furnitur nih Mas. Jadi kita belajar untuk ngedesain bikin meja, kursi yang mungkin unik dan antik dan ya bisa kita jual. Jadi memang kita fokusnya nggak hanya ngedesain ruangan aja, tapi kita udah langsung paket lengkap nih Mas. Kalau misalnya kita kan ada 2 tahun dan 3 tahun ya Mas Katon ya belajarnya. Kita juga diajarin untuk teman-teman bisa bikin furnitur seperti Berarti ini sebelum lulus aja udah bisa ngasilin duit dong kan? Yes, betul pasti. Dapatkan cuan yang sangat banyak sekali. Yes, jadi nggak usah nunggu lama-lama ya Mas, nggak usah belajar 4 tahun, di Lasal aja 2-3 tahun kalian sudah bisa ngasilin kayak gitu. Jadi bisa tuh kayak komisan kuliah bayar uang kuliahnya sendiri gitu kan? Bisa. Berarti ya. Soalnya aku lihat nih kalau misalnya kayak gini kan ibaratnya kayak apapun yang kita hasilin tuh bisa dijadiin duit nih, tergantung kitanya sendiri ya kayak maunya mau dijadiin mau ditawarin seperti apa. Siapa tahu kan ada rekan bisnisnya jadi papa mama kalau ada bikin restoran atau lagi bikin hotel baru misalkan kan, itu bisa bantu dimanfaatin untuk mendapatkan cuan tuh kayaknya. Iya, betul banget. Jadi memang kalau misalnya apalagi ya Mas Katon, interior design ini pasti lagi banyak banget dicari karena pembangunan tuh lagi banyak banget. Kayak tadi aku bilang even coffee shop aja, atau sekarang sih Mas kalau misalnya kalian lihat mungkin kalian punya adik sekolah dasar atau TK, even TK aja butuh interior designer buat anak-anaknya tuh lebih nyaman ya kan. Jadi lebih hal-hal kecil kayak gitu aja pasti butuh interior designer. Gitu. Nah ini ada alumni kita juga, ada Pulung, ada Valencia Wijaya ya Mas Katan ya. Gitu. Ini juga ada alumni dari Surabaya juga. Ada Evelyn, ada Gevela William, ada Citra Ayusari. Jadi itu sih Mas kalau untuk interior design. Nah kalau misalnya jurusan nextnya adalah graphic design Mas Katon. Graphic design ini sama di kafe sama nggak sih Kak sebenarnya? Kadang kan suka itu nih, di kafe kan desain visual kan, komunikasi visual. Kalau graphic design ini apa nih? Lebih ke apa nih Kak? Kalau misal graphic design, jadi kalau misalnya di cafe, graphic design itu part of-nya di cafe. Jadi kalau misalnya di cafe kan memang lebih banyak ke di visual ya Mas Katon ya. Jadi belajar mungkin di cafe untuk editorial ya, belajar untuk bikin logo, bikin poster atau company profile dan lainnya. Nah kalau misalnya di graphic design itu yang di Lasal, itu kita juga diajari untuk desain packaging Mas. Nah, bisa kayak dilihat di sebelah kanan ini ada proyeknya anak-anak gitu bikin desain packaging ya Mas. Jadi kalau misalnya mungkin di universitas lain desain produk sama desain visual itu dibedakan jurusannya. Ya, jadi kalian kalau misalnya mau desain lebih banyak ke desain produk apa bikin packaging mungkin fokusnya beda lagi. Jadi belajar lagi. Nah, kalau misalnya tapi di Lasal diajarin nih. Yes, jadi 2 tahun aja udah paket lengkap.
Kayak Kita gitu. udah ibaratnya bisa terjun kemana aja nih Kak nih ya. Tapi kalau misalnya aku lihat nih Kak, sekarang kan sekarang orang-orang pada bisnisnya itu pakai ada internet bisnis nih Kak. Nah itu Yes. kan ada websitenya. Kalau Mm-mm. website kan setiap aku lihat kayak misalnya Tokopedia dari yang tampilan web sama si handphone ini kan beda nih Kak. Nah itu Betul. kira-kira siapa itu Kak yang desain? Apa desain grafis juga belajar kayak gitu nggak sih Kak? Yes, kalau misalnya di Lasal kita akan ajarin untuk web designer ya Mas Katon ya. Oh Oke, wow. nah terus kita punya terus kita juga diajar untuk basic fotografi, Mas Katon. Kalau Oh, misalnya oke di oke oke. Lasal, jadi memang kalau apalagi sekarang kalau web design itu Hmm. pasti lagi dibutuhin banget ya, apalagi di tengah Hmm. pandemi ini semuanya serba digital. Kalian belanja aja, kalau nggak Tokopedia, Shopee atau e-commerce yang lain. Iya Nah itu sih. kan kalau misalnya kalian layout kayak misalnya Shopee nih mau habis 10-10 sekarang 11-11. Nah Iya kan yes. desainnya berubah lagi. Nah itu ada campur Oke. tangan dari graphic design kayak gitu. Jadi luas banget nih kayaknya bisa terjun ke dunia yang ibaratnya advertising terus Betul. apa apa namanya buat bisnis yang kayak tadi apa namanya yang di web ya buat yang e-bisnis kayak gitu bisa banget ya nih Kak. Nah ini Ya. tapi kalau misalnya aku lihat nih Mm-mm. alumni kita nih si siapa nih? Ada Marta Celia Manusia. sama Kak Han Oh, oke. Chandra. Tapi Jadi kok kalau dia misalnya bikin kayak gini sih Kak? Itu bisa, dia bisa. Jadi kalau oke. misalnya di desain itu Hmm. medianya macam-macam ya Mas Katon ya. Medianya Oke. macam-macam. Jadi kalau misalnya Hmm. Marcelia ini kan dia ngegambar ilustrasinya yang sebelah Hmm. belakangnya dia nih. Nah Hmm. dia medianya dia taruh didesainkan di tas. Jadi kan kalau misalnya desain, Oke. nah ini bisa kerjasama nih sama anak-anak fashion bisnis ya Mas Katon Iya ya. bener banget sih. Gitu. Iya soalnya kayaknya kalau bisa tadi aku apa namanya nangkap juga sih sebenarnya jurusan yang ada di Lasar ini saling berkesinambungan ya kak Yes. ya. Jadi saling Jadi kalau mau membantu. collab itu kayaknya gampang banget kayaknya kalau di Lasal College ini. Betul. Jadi udah deh kalau misalnya bikin project bareng teman-teman juga satu angkatan Oke. mungkin beda jurusan kayak Heeh. gitu. Terus juga ada kayak Kak Han Mm-mm. Chandra untuk ilustrasi untuk bikin buku juga. Mm-mm. Terus ini juga banyak sih kayak ada Angela, ada Lili Wijaya. Jadi memang kalau misalnya Mm-mm. untuk graphic design banyak juga karir Mm-mm. opportunity-nya ya Mas Katan ya. Apalagi di Mm. tengah pandemi ini jujur Mm-mm. desain apalagi graphic design ini yang Mm-mm. paling bertahan ya Mas Katan ya. Yes yes yes. Gitu. Next nih kita masuk ke game art and design nih Mas Katon. Oke kita masuk game art and design nih. Nah, kalau misalnya game art and design ini gimana Mm-mm. Mas Katon? Kan sekarang ini banyak banget ya yang Oke. seneng banget Ah. main game. Apalagi kalau misalnya sekarang ada mini game. Banyak banget game gitu kan. Nah, kalau Jadi misalnya kok aku di nih, sini kita belajar bikin game nih. nah iya dong kalau misalnya, kalau misalnya di game art and design ini mungkin Ah. project akhirnya akan bikin mini game ya Mas Katon ya, Oh, betul? oke. Siap. Atau kalau misalnya ini kalian kayak ini Mm. kayak masih prototipe ya Mas Katon ya untuk game yang Hmm, seperti mm, mm. ini kayak gitu. Nah, mungkin ada Oke. teman-teman yang suka banget main game. Daripada kalian bikin main Mm, game aja, kenapa nggak kalian belajar mm, untuk bikin game terus itu jadi career mm. opportunity buat kalian Soalnya gitu. Kak Indri yang aku tahu nih kalau Mm, misalnya mau bikin game tuh nggak asal nih Kak Indri. mm, mm. Kayak apa namanya harus tahu nih pasarannya kemana. Kayak terus kayak buat maksud misalnya kayak buat dibikin buat umur berapa, terus Betul. storyline seperti apa, terus cara dapat duitnya gimana itu yang paling penting tuh dari Mm, bikin mm. game. Nah, mungkin tapi aku lihat kayak gini nih game kayak gini kayak seperti tadi Kak Indri bilang masih prototype mungkin itu berarti bisa dikembangin lagi dong Kak ini kan Bisa game-game ini. pastinya Mas Oh, ya Katon. Memang sih. kalau misalnya teman-teman nih mau lanjut Hmm. ya, kan kalau misalnya Hmm. kita di international diploma nih Mas Katon ya. Kalau Hmm. misalnya mau ambil international bachelornya itu bisa ke Hmm. Vancouver Kanada Mas Katon. Oh, wow. Nah, kalau misalnya mungkin bisa diceritain Mas Katon di sana tuh Hmm. sudah kerjasama dengan mana kalau misalnya Hmm. Lasal College sendiri. Jadi aku kalau misalnya di apa Vancouver nih, Mm-mm. sebenarnya aku taunya sekarang ini nih kita lagi ngebangin game itu untuk virtual. Kayak Indri, apa Wow. namanya? Pakai VR gitu loh. Yes. Kan? Nah, terus Mm-mm. kalau untuk teman-teman mungkin bisa yang suka main game yang salah satunya kayak misalnya FIFA, terus Hmm. Assassin's Creed series itu 1 sampai banyak sampai ini ada mau lagi Assassin's Creed yang baru mau keluar sama GTA 5 itu termasuk ada sentuhan-sentuhan anaknya Lasal nih. Lasal College yang Wow. udah lanjut ambil sarjana di Vancouver kayak gitu. Keren Tapi sih. kalau misalnya di sini aku juga tadi dapat info student Mm-mm. kita kalau misalnya untuk yang udah international diploma pun dia sempat bikin masuk nih ke developer game namanya Gameloft nih.
Kak, Game Lab Oh iya Indonesia iya iya. bikin aspal Tuban waktu itu. Keren Oh, keren sih. banget. Aku tuh awalnya nih kenapa bisa ini orang bisa bikin game kayak gini kan? Mm-mm. Katanya emang prosesnya tuh panjang banget buat bikin game. Jadi nggak cuman ada konsepnya segala macem, tapi dia juga bikin kayak apa namanya 3D-nya seperti apa, motionnya segala macem ya kayak kayak Mm-mm, gitu. betul. Jadi Jadi kayaknya opportunitiesnya kayaknya nggak di dunia game doang dong berarti ya, karena udah ada basic 3D ya. basic Berarti 3D mungkin bisa betul. bisa nggak sih Kak kalau misalnya terjun ke dunia perfilman kayak gitu Kak? Bisa jadi atau kalian bisa Hmm. bikin, kan sekarang tuh banyak tuh Mas Hmm. bikin animasi film kartun yang di YouTube kan. Ah, Itu bisa. Karena kalian juga diajarin dari 3D itu. Karena sekarang kalau misalnya kalian perhatiin di YouTube kan semua animasi bergerak ya. yes, Dibikin yes, short yes. movie aja itu bisa. Wow. Gitu. Jadi itu ini ya Hmm. kelebihan untuk kalau misalnya nanti kalian bisa join Hmm. di game art and design teman-teman. Nah Jadi nextnya kita punya opportunitiesnya nggak ke game doang ya? betul. Jadi kita masuk ke fotografi ya Mas Katon ya. Oke. Karena kalau misalnya aku ngeliat waktu ini kita sudah dikejar waktu banget. Ya Padahal berapa masih menit banyak lagi banget. nih? Betul. Jadi kalau misalnya Oke. fotografi nih Mas Katon, jadi teman-teman Hmm. ada yang seneng banget fotografi ya. Mungkin Hmm. kalau misalnya mungkin zaman sekarang anak-anak sudah pegangnya kamera yang sudah digital ya Mas ya, Hmm. yang udah tinggal kayak DSLR. Nah kalau misalnya di LaSalle College Indonesia, Hmm. kalau misalnya di Jakarta, diajarin juga ya Mas Katon ya untuk kamera Yes. manual ya Mas Katon ya. Jadi kalau misalnya di sini kita ngajarin dari yang manual tuh maksudnya kamera analog itu biar melatih student kita instingnya makin tajam nih. Berarti kalau Feelingnya misalnya ya. feelingnya, maksudnya kalau misalkan pakai digital kan yang bikin kurang nih karena kalau misalnya jepret 10 foto yang dipakai cuma satu. Jadi kan kalau misalnya untuk fotografer yang profesional nih, ibaratnya yang kliennya juga udah banyak, jadi nggak buang-buang waktu buat cuma foto dan editing kayak gitu. Betul. Tapi perlu di note juga nih Kak Indri. Apa tuh? Buat teman-teman buasa mungkin kalau misalkan foto nih buat foto yang terlalu banyak diedit namanya itu kan foto namanya gambar. Nah di sini kita karena di sini jualan fotografi ya kalian akan diajarin gimana caranya bikin foto yang baik tanpa perlu banyak editing kayak gitu. Keren sih, dan semua jenis teknik foto ya Mas ya. Kalau misalnya Yes, sekarang tuh lagi happening itu food fotografi ya Mas ya. Karena sekarang lagi pada bikin ini nih yang seneng hobi masak, pada bikin usaha. Nah itu nanti kalau misalnya kalian kerja sama, aku bisa nih fotoin kayak gitu kan. Karena sekarang sudah banyak banget deh usaha-usaha baru ya di tengah pandemi ini. Itu pasti butuh fotografer-fotografer karena kalau misalnya kita mau jualan pasti butuh gambar yang semenarik mungkin ya Mas ya untuk bisa attract pembeli kayak gitu. Ini ada alumni kita juga Mas, ada Christopher, ada Rizky ya Mas ya. Jadi kalau misalnya di LaSalle pun juga diajarin untuk darkroom ya Mas ya. Yes. Nah, itu bagian dari apa namanya foto ya? pakai apa namanya kamera analog tadi itu. Yes. Jadi memang kalau udah di jurusan fotografi kita ajarin semua untuk teknik-teknik fotografi dan juga mungkin untuk cara untuk editing, lighting juga ya Mas ya untuk di fotografi. Oke, kita masuk ke jurusan yang paling cepat Mas Katon. Tadi aku sempat sounding tuh 8 bulan aja. Nah ini kita punya jurusan make up teman-teman. Nah mungkin ada nih, pasti ada lah yang seneng banget make up ya. Paling ada juga yang seneng nonton YouTube make up tutorial. Nah bedanya apa sih Mas kalau misalnya aku nonton aja, jadi belajar otodidak atau belajar di LaSalle? Mungkin Mas bisa ceritain. Bedanya, kalau misalkan di sini Kak Indri, aku tahu kalau untuk di artis makeup nih kita nggak cuma makeup beauty aja, tapi sampai special effect. Jadi teman-teman belajarnya itu nanti bridal international juga belajar face painting, body painting, makeup karakter, terus apa namanya? Tadi tuh aku bilang special effect semuanya diajarin. Jadi ibaratnya 8 bulan doang. Udah paket lengkap. Dan gitu. Jadi opportunity-nya juga ya Mas ya. Betul. Itu udah satu paket ibaratnya Kak Indri. Jadi opportunity-nya buat terjun ke dunia industri itu lebih banyak ke dunia perfilman Kak Indri. Nah, ini nggak cuma buat cewek doang, tapi cowok juga bisa masuk ke program ini karena teacher kita salah satunya adalah Darwinse, itu dia tuh cowok ya, dan banyak juga project-projectnya yang melibatkan student kita, sepertinya kayak film Gundala nih, terus
Wanita Tanah Jahanam, terus Pengabdi Setan tuh. Terus yang baru muncul di Netflix, mungkin teman-teman yang udah langganan Netflix udah nonton Guru-Guru Gokil, dan itu di situ di Dian Sastro, Mbak Indri. Yes. Dian Sastro di make up, jadi cantik banget tuh, idola saya banget nih pokoknya. Jadi tapi jadi ibu-ibu hamil yang lagi apa namanya tuh lagi banyak jerawatnya segala macam kayak gitu, dan itu real banget kelihatannya. Dan Ada ini tuh make up ya Mas ya? make up. Nah ini salah satu alumni kita juga, Thalia Subandrio, dan dia juga banyak nih project-project filmnya yang salah satunya project yang benar-benar dia sendiri ini adalah Imperfect nih. Ya, ini juga di Netflix nih teman-teman filmnya, betul. boleh dinonton. Nah, ini yang make upin dari alumni kita, dan sekarang jadi teacher ya Mas ya, Miss Thalia, kayak gitu teman-teman. Gitu. Jadi sekarang dia juga ngajar di untuk artis make up. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar di LaSalle College Indonesia bisa ketemu nih nanti sama Miss Thalia kayak gitu. Jadi filmnya juga banyak nih Miss Thalianya nih Kak Indri, kayak Imperfect tadi itu kan, terus My Stupid Boss 1 dan 2, gokil banget. Terus Danur. Yes. Itu juga ada lagi. Pasti yang seneng nonton film horor tuh udah tahu Danur ya Mas ya. Yes, betul dan banyak. That's why aku bilang ini Kak Indri, untuk program ini opportunity-nya luas banget gitu. Mau ibaratnya kalau misalnya mau ditanya bisa apa sih kamu gitu, kita bisa ini. Tinggal ditunjukin aja tuh portfolionya, banyak banget tuh selama 8 bulan. Nah kalau ini apa nih Kak? Jadi kalau misalnya kalian tahu ya untuk produk-produk kayak Shiseido, Guerlain. Nah ini kemarin alumni kita ada Tiffany. Jadi kemarin sempat kayak untuk nge-training produk dari Shiseido dan Guerlain. Jadi sudah dipercaya nih Mas Katon dengan brand-brand ternama untuk alumni-alumni kita. Jadi brand ambassador juga dong berarti ya Mbak Indri? Yes, jadi memang mereka kayak misalnya Shiseido aja percaya nih untuk alumni-alumni dari LaSalle College Indonesia. Karena mereka percaya, karena 8 bulan aja nih kalian belajarnya, kalian dapat makeup beauty, makeup special karakter gitu. Dan satu lagi, kenapa kalian harus belajar? Karena kalau misalnya nih kalian ketemu klien ya, bentuk muka tuh beda-beda Mas Katon. Kalau misalnya kalian hanya makeup di muka sendiri aja, belum tentu makeup itu cocok untuk di klien kalian. Nah kalau misalnya di LaSalle ketemunya nanti model-model yang beda-beda Mas Katon, kayak gitu. Jadi nanti ada teknik-tekniknya juga akan diajarin kok teman-teman. Jangan takut ya kalau misalnya kalian memang seneng banget makeup dan pingin belajar, bisa cocok untuk masuk LaSalle College Indonesia. Kayak gitu sih. Mungkin teman-teman mau ada pertanyaan nih nanti nih. Boleh. Dari apa namanya? Bisa langsung aja ya Kak Indri di apa namanya? Ya, teman-teman, di chatbox teman-teman, gak usah malu-malu kalau misalnya ada yang mau tanya. Gitu. Oke, mungkin aku cuma mau ngasih tahu aja untuk alumni-alumni kita ya Mas Katon. Tadi ada Miss Thalia juga, ada Kelly Valerie. Terus kalau kalian anak fashion pasti tahu Jakarta Fashion Week ya. Nah ini sekarang kalau misalnya di LaSalle College Surabaya sudah 3 tahun berturut-turut masuk Mas Katon untuk 10 besar finalis. Jadi kalau misalnya di LaSalle kita pasti diundang pastinya, dan mereka pasti ikut kompetisinya. Jadi kayak gitu. Ada Aldo juga nih Mas, kemarin menang untuk interior design. Ada Michael Valero. Jadi memang anak-anak kita sering ikutkan untuk turnamen-turnamen juga ya Mas Katon ya. Sip. Gitu. Kak, ini tadi udah ada masuk nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita dari SMA Bosa nih. Nah Kak, syarat syarat penerimaan apa aja? Tadi kecepatan gotonya. Jadi kalau syarat penerimaannya, kalian itu lulus tes itu ada bahasa Inggris sama psychology test. Itu aja. Jadi kita terus bahasa Inggrisnya juga kalau misalnya di LaSalle College Indonesia nih bukan TOEFL ataupun IELTS kayak gitu teman-teman. Nah terus nyapa lagi nih, keunggulan dari LaSalle College apa aja yang terima kasih. Jadi keunggulannya nih, selain kita terakreditasi ya, kan kita sekolah internasional. Pakai kurikulumnya internasional Kanada. Tapi kita sudah terakreditasi sama Indonesia. Betul. Maka that's why kita bisa ngeluarin S1 atau sarjana di sini. Nah, selain itu apalagi nih Kak Indri? Yang pasti kalau misalnya kalian anak-anak desain lebih senang praktek ya. Karena kita tadi kalau bisa bilang 70-80% deh kalian praktek daripada teori. Dan kita punya industrial project.
Nah, itu yang nanti akan kalian bisa taruh di portofolio kalian. Oh, aku udah pernah ngerjain project ini, aku sudah pernah ngerjain project itu, dan kalian selama masa kuliah sampai lulus kuliah kalian sudah punya portofolio, teman-teman. Jadi nanti kalau kalian lulus udah tahu nih senjataku, aku udah punya portofolio, aku udah pernah ngerjain project ini. Jadi udah nggak bingung aku mau kemana. Kayak gitu. Oke. Sama satu lagi nih, kita kayak untuk yang tadi magang, karir center, terus atau industrial project, linknya udah ada. Kalian tinggal pilih mau kemana aja. Kayak misalkan mau misalnya kalau untuk di karir center juga sebenarnya di info ini bukan cuma buat alumni doang tapi existing student juga dikasih tahu nih buat kalau misalkan mau kerja part time gitu, ibaratnya mau kerja sambil kuliah itu bisa banget, tergantung nanti teman-teman kayak gimana. Dan teacher kita itu adalah praktisi ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau mulai sebuah project atau bisnis bisa sharing dengan teacher kita, dengan bebas. Itu salah satu fasilitas dari kita, karena kadang juga link beberapa project itu bisa dikasih dari teacher juga kayak gitu. Jadi memang kita juga membantu ya teman-teman ya, karena kalau misalnya teman-teman sudah apalagi kalau sudah punya passion di dunia desain, sudah dikembangkan aja. Karena kalau misalnya desain aja untuk di tengah pandemi ini ya Mas Katon ya, kalau tadi aku sudah sempat sounding juga yang masih bertahan di tengah pandemi ini teman-teman. Okay. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang gimana Mas? Ada yang nanya lagi nih, ada syarat maba syarat sama prosedur mabanya apa aja? Itu tadi cuman sama sih. Tes. Cuma tes, yang penting kalian passion di sini ya. Jadi jangan sampai nih. Soalnya di LASAL ini Kak Indri, pasti Kak Indri juga pernah ngerasain banyak student dari univ lain masuk ke LASAL, alasannya apa? Jurusan. Kedua, karena nggak sesuai passion. Jadi kalau teman-teman kalau bisa nanti kalau misalnya bilang ke papa mama, aku udah tahu mau kuliah di mana, bilang kalian harus tahu nih setelah kuliah mau jadi apa, mau ngapain. Betul. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau masuk LASAL, udah jelas dong mau bisa jadi apa aja. Bisa jadi apa, betul. Banyak banget tadi ya kita mungkin sudah share ya ke teman-teman semua opportunity-nya apa aja, dan luas, teman-teman tinggal bebas mau apa aja. Dan ibaratnya kayak kalau di dunia desain nih Kak Indri, selama ada kehidupan di dunia ini, itu desain sangat diperlukan kayak gitu. Ibaratnya nggak ada matinya desain. Betul, nggak ada matinya sama ada kehidupan di sini ya. Jadi kita kalau bangun tidur kita lihat ada desain, kita makan ada desain, kita keluar rumah ada desain, kita megang handphone ada desain, keluar angkasa pun masih ada desain loh Kak Indri. Ya mereka yang kan ada tuh program yang jalan-jalan ke bulan kan, nah itu buat kalau misalnya kita nggak tahu kan kita nggak pernah lihat bulan terus proyeknya seperti apa kan, itu juga bingung kan, dan itu digambarkan dengan desain juga kayak gitu. Oke. Ini mungkin terima kasih banyak loh Pak Katon dan Bu Indri, bisa dikontak ke kita nih ke personal. Ya, betul. Terima kasih banyak sekali lagi nih dari Pak Katon dan Bu Indri, sepertinya memang seru banget dan teman-teman pastinya pengen tahu banyak tentang LASAL College baik yang di Jakarta dan juga Surabaya. Sudah ada kontak person yang disampaikan Bu ya di kolom chat ya. Ada. Nah, silahkan dicatat dulu, silahkan di save nomornya, dan nanti pastinya peserta didik kita bisa langsung menghubungi Pak Katon dan juga Bu Indri untuk tanya-tanya lebih lanjut. Semua informasi yang hari ini disampaikan juga nanti akan disampaikan lewat Google Drive, dan pastinya udah dikirim ke file kita ya, ke email kita ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kami bisa langsung teruskan ke orang tua dan juga peserta didik sekalian. Karena waktunya ternyata tinggal sedikit dan peserta berikutnya udah ngantri. Silakan Pak Katon dan juga Bu Indri kalau misalnya ada pesan-pesan penutup sebelum mengakhiri sesi yang hari ini pagi ini. Silakan. Oke, mungkin kalau buat dari aku sih kuliah sesuai passion itu adalah hal yang baik buat teman-teman semua, biar teman-teman nggak buang-buang waktu dan biaya. Dan buat teman-teman jangan lupa juga isi link absennya, karena kalau teman-teman udah isi link absen dari kita, teman-teman akan dapat special offer dari LASAL College Indonesia. Nah, mungkin dari aku segitu tuh Kak Indri. Itu aja buat teman-teman. Jadi buat teman-teman sampai di sini ya kita berjumpa. Semoga tahun depan kita bisa ketemu langsung ya, nggak secara virtual. Jadi jangan lupa juga diisi, dan jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan bisa tadi ya kontak ke Jakarta Mas Katon, Surabaya dengan aku di chatbox. Oke, teman-teman, stay healthy, stay kreatif. Bye bye. See you at LASAL, teman-teman. Terima kasih banyak.
banyak. Terima kasih. Teman-teman. Sebentar lagi akan kami akhiri pertemuannya. Silahkan disimpan dulu kontak person yang sudah disampaikan oleh Pak Katon dan juga Bu Indri. Teman-teman semuanya pastikan sudah mendapat informasi penting. Dan kurang lebih mungkin sekitar 30 detik lagi pertemuan ini akan diakhiri. Ya, tunggu sebentar. Terima kasih sekali lagi.